Halo sahabat, berjumpa lagi bersama channel Bimbel Seni Rupa yang dimiliki oleh Bimbel Online Master Seni sebagai pelopor bimbingan belajar gambar online pertama dan terbaik di jagat internet yang didirikan 10 Agustus 2008 dan bimbingan belajar gambar offline plus offline Master Seni sebagai pelopor sistem latihan offline dan online pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 12 Januari 2015. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa menonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kami Bimbel Seni Rupa yang dinaungi oleh bimbingan belajar online Master Seni yang didirikan sejak 10 Agustus 2008. Baik, pada video kali ini kami akan mereview hasil latihan dari salah satu siswi online kami tahun 2012, yaitu Debbie Ramalia yang telah lulus ke FSR ITB program studi desain interior. Kita bisa lihat email ini terkirim 23 Mei 2012. Saat itu Debbie akan menghadapi ujian keterampilan di ITB, di FSR ITB secara langsung dinilai oleh tim FSRD ITB. Dan perlu diketahui sebelum kita membahas ini bahwa kriteria kelulusan SNMPTN dengan SBMPTN berbeda dengan kriteria kelulusan seleksi mandiri FSR ITB ya, sebagaimana yang telah dijelaskan di laman resmi usm.itb.ac.id. Sahabat bisa melihat sendiri pada menu ujian keterampilan di website tersebut ya, di halaman pengantar ya. Baik, dan berikut pesan dari Debbie ya, silakan diperiksa secara cepat master, lengkapnya nyusul saja. Makasih master, dikoreksi aja apa yang salah dan apa yang mesti diperbaiki. Yang 5W nya satu hanya besok saja master. Makasih master. Oh ya, baik ya, ini ada 5 soal. Debbie ini mengerjakan langsung. Yang pertama, gempa saat di supermarket. Baik, mari kita bahas. Baik, kalau melihat dari soal gempa ya, secara keseluruhan ini bisa dikatakan ini 50-50 ya. Peluangnya masih sangat riskan karena petunjuk gempanya di sini Debbie hanya menggunakan orang-orang yang berlindung di bawah meja ya. Hanya orang-orang yang berlindung di bawah meja. Sedangkan perlu kita selain utama ya, kita memerlukan pendukung-pendukung lain ya, seperti benda-benda lain yang mungkin sedang terjatuh ya. Nah, ada informasi di sini yang menarik, ini botol sedang terjatuh dan ada Pepsodent gitu ya, odol ya. Namun bisa menjadi tim penilai juga melihatnya bahwa itu jatuh dari keranjang yang dibalikan ini. Mungkin ada suatu aksi apa ini, malah apa takutnya kayak ada orang gila yang lagi melakukan aksi apa sehingga menyumput semua. Nah, ini masih belum spesifik ya untuk menjawab soal gempa itu koreksinya. Nah, jadi kalau untuk menjawab gempa mungkin ada rak-rak atau isi-isi raknya yang akan sedang terjatuh dan posisinya sudah mulai beracak-acak ya, dan orang-orang kelihatan panik, takut dan lain-lainnya ekspresinya ya. Itu saja koreksinya, tapi secara keseluruhan untuk detailing, untuk pemenuhan bidang gambar ini sudah bagus ya untuk soal seperti ini. Dan supermarketnya sudah menjawab soalnya. Yang kedua, soalnya itu sedang asik nonton bareng, tiba-tiba hujan deras. Nah, di sini tidak jelaskan nonton apa. Mari kita lihat. Nah, dan kita lihat di sini ada orang yang memakai kaos Bambang ya, seperti kaos pemain bola, dan ada AC Milan juga ya, kita bisa lihat ya di sini. Terus dan di TV-nya ada kelihatan bola, sedang nonton bola, tiba-tiba bocor ya. Nah, ini dijelaskan di luar jendela yang terbuka terlihat hujan deras ya. Ini udah menjawab soal, walaupun dengan 3 orang ini sudah sangat unik dan kreatif ya, bidang gambar penuh dan kreativitas oke, dan efektivitas dan efisiensinya ya, dan kelengkapan interior di rumah ya. Dan ada sarang laba-laba juga ya di sini. Oke, mari kita lihat soal berikutnya, yaitu nomor 3, saudaraku ikut olimpiade. Ya, baik, di sini ada fight, terus ada ayo SMA 8, ayo SMA 1-in. Jadi ini kita bisa melihat ada pertandingan SMA 8 dan SMA 1. Seperti tampak sedang lari ya. Cuman kita bisa ketahui soal meminta olimpiade, dan di sini belum ada suatu clue petunjuk sedang bertanding di momen atau event olimpiade.
Itu saja. Ini memang background belum tergarap pada DB. Apakah DB akan menambahkan nanti suatu banner atau baliho atau gimana ya? Memang ini kelihatan belum selesai juga ya. Belakang masih banyak yang kosong belakang sekali ya. Nah, jadi soal ini mungkin belum menjawab soal. Jadi bisa jadi tim penilai hanya melihat ini hanya ada pertandingan lari antara SMA gitu ya. Pertandingan olahraga bisa begitu ya. Itu saja. Terus kita lihat soal nomor berikutnya. Nomor 4, terpaksa naik kendaraan lain akibat macet. Ya baik. Di sini Debbie mengambil momen anak yang mau pergi sekolah, 2 anak yang dia menaiki, mungkin ini anaknya ya, anak dari si bapak ini yang mungkin dia memang seorang petugas atau karyawan suatu proyek ya, atau tukang ya yang sedang membangun atau memperbaiki jalan ya. Di sini ada terlihat petunjuknya, ada sebuah papan bertuliskan maaf perjalanan Anda terganggu ya, sedang ada perbaikan jalan. Nah ini untuk kelogisan ya, sebab akibat hadirnya gerobak ini kenapa. Nah bisa jadi ini anaknya, anggap aja kita anaknya, dan dia melambai ke temannya yang di mobil yang berada di dalam mobil yang sedang terjebak macet. Dan di sini bahwa kita tidak harus jago menggambarkan objek ya untuk lulus KPSRI TB melalui ujian keterampilan ya, ataupun seleksi mandiri ya untuk KPSRI TB. Jadi di sini Debbie cukup efektif dan efisien ya. Dia menutupi blocking bidang gambar ini dengan objek-objek seperti mobil, bis yang besar-besar ya, dan sangat efektif dan efisien ya. Dan idenya naik kendaraan lainnya tuh ternyata gerobak yang didorong ini sangat sudah unik banget ya, berhasil. Lalu soal yang kelima, cara bermain bulu tangkis ala temanku. Oke. Ya, di sini Debbie ternyata bermain bukan di outdoor, bukan di indoor, tapi di outdoor. Yaitu di sebuah jalan raya, kita bisa lihat ada mobil-mobil di sampingnya dan ada zebra cross ya. Dan ini sudah menunjukkan sudah bisa berbeda ya. Debbie ini sudah kreatif ya di sini. Semakin dari latihan pertama tadi kita bisa lihat ya, ada perubahan ya. Oleh karena itu pentingnya latihan itu sahabat ya. Ketika sahabat nanti mendaftar di bimbingan belajar kami akan membimbing ya, karena kreativitas itu mesti diasah dengan berbagai macam soal ya, tidak bisa mengira-ngira atau menduga-duga. Karena FSRI TB ataupun Kreabisites, FSRI Jogja tiap tahunnya mempunyai perubahan-perubahan kriteria tertentu ya, seni rupa itu ya. Jadi kita mesti mengetahui update-update tiap tahunnya. Dan di bimbingan belajar kami ini nanti kami akan membimbing teman-teman mulai dari nol ya, dari yang tidak bisa gambar sampai memenuhi kriteria kelulusan. Ya baik, kembali lagi ke soal ini. Dan di sini bermain ala temanku ternyata memakai pakaian adat ya. Di sini kita lihat ada yang memakai kayak topi dari Padang ya atau Sumatera ya. Terus ada yang memakai daun-daun gini seperti orang-orang Papua atau Timur ya. Ini sudah sangat bagus. Dan bermainnya pinggir jalan dan jawara bulu tangkis Car Free Day. Nah ini menunjukkan kenapa dia bisa di jalan ya, ini petunjuk Car Free Day kelogisan juga ya. Dan cukup efektif, efisien, hanya menghadirkan berapa orang. Ini sudah bisa memenuhi bidang gambar dan blocking area yang sangat efektif dan efisien dan cerdas ya. Ya, sekian ulasan gambar kali ini, semoga bermanfaat. Dan kami menginformasikan bimbingan belajar online Master Seni baik online dan offline masih membuka pendaftaran untuk sahabat-sahabat atau teman-teman dari tingkat SMA, SMK, MA, MAK, pesantren, boarding school, dari bidang studi IPA, IPS, bahasa kejuruan yang ingin mengikuti portofolio SNMPTN 2021, portofolio SBMPTN 2021, dan seleksi mandiri perguruan tinggi negeri 2021. Untuk informasi lebih lanjut bisa bisa bertanya kepada kami via WhatsApp di nomor yang tertera di layar ini, 0812 151 72871. Respon kami 7 kali 24 jam. Ya, nanti setelah bergabung kami akan memasukkan ke salah satu grup. Ada pilihan jadwal kelas online ya melalui Zoom ya. Durasi belajarnya sekitar 1,5 sampai 2 jam, bahkan sampai 3 jam tergantung materi yang tersampaikan. Ada pilihan hari Senin, Rabu, Jumat, dan Selasa, Kamis, Sabtu. Dan untuk hari Minggu itu dipakai untuk gabungan seluruh grup untuk siswa-siswi untuk bermain ya, konsep bermain games. Jadi kita tidak terlalu tegang, gimana untuk memberikan agar lebih berkesan dan lebih bagus yang menempel secara tidak langsung akan
menempel sendiri ke benak kita, otak kita, hati kita. Oh, seperti ini kriteria kelulusan FSR ITB. Melalui SNMPTN, oh seperti ini kriteria kelulusan ke FSR ITB melalui SBMPTN atau Mandiri dan PTN lainnya seperti ITS, ISI Jogja, DKV UM, Universitas Negeri Malang, UNS dan sebagainya ya. Jadi tergantung pilihan PTN yang sahabat atau teman-teman inginkan. Ya, tetap semangat dan tetap berkarya, dan jangan lupa untuk terus berlatih ya. Oh ya, jadi satu lagi, kita hampir setiap hari ya berlatih, itu Senin sampai Minggu ya penuh ya. Jadi bahkan jika teman-teman atau sahabat bisa mau misalkan lagi nggak bisa hari Senin terus mau masuk grup yang dari Selasa, bisa asal konfirmasi via WhatsApp sebelumnya hari itu ya. Baik, terima kasih ulasan review kami ya kali ini, dan tetap semangat dan tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.